Iya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amen. Bukan kuat, bukan gagahku, tetapi hanya karena roh Tuhan. Allah, roh Tuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pagi hari ini kita berserah penuh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala kita, datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Hari ini kami keluarga besar Gembala tempat ini datang bersyukur di hadirat-Mu, karena Tuhan menyertai kami dan Tuhan baik bagi kami sepanjang malam ini. Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, bangun kami keadaan sehat. Segala puji-pujian hormat bagi nama-Mu. Kau baik, Kau sungguh baik bagi kami. Ampuni kami, kuduskan, sucikan buat pikiran kami. Tuhan tolong hadirlah tengah-tengah kami. Urapi kami semua Tuhan. Urapi umat-Mu hari ini. Urapi sinyal Bapa dengan jelas ke rumah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat bagi nama-Mu. Roh-roh kuasa kegelapan yang mencuri kemuliaan-Mu pagi hari ini, kami tolak, kami lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Hadirat-Mu bekerja tempat ini, urapan-Mu bekerja Bapa. Semua Tuhan pergumulan masalah yang kami bawa pagi hari ini, kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Bebaskan kami Tuhan, berikan jawaban pada pagi hari ini, sehingga kami menjadi umat kerajaan yang bersorak-sorai bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka suaramu, buka hatimu, tinggikan Dia. Oh haleluya, sembahlah Dia, muliakan Dia. Glory, haleluya. Terima kasih Terima kasih Bapa. Kami datang merendahkan diri bawah kaki. Mengalirlah kuasa-Mu pagi hari bagi kami Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya, mari kita memuji. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir, Roh
lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami Bapa, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita semua dengan sungguh-sungguh katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih dalam lagi katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin. Kau jayai Roh Kudus hari tengah-tengahmu pagi hari ini menjamah, memulihkan, menyembuhkan penyakitmu. Haleluya, Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hatimu, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami Bapa, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Beri kemuliaan Maria bagi Tuhan, Yesus, katakan haleluya. Pulihkan keadaan kami pagi hari ini Bapa. Sembuhkan penyakit yang kami alami Tuhan. Walau kata mujizat selalu hidup kami. Urapi kami Yesus. Urapi kami Tuhan. Biarlah kuasa mengalir hidup kami. Biarlah kami jadi biji mata-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang patut dimuliakan. Katakan, bersanjung Kau di tempat tinggi. Haleluya, Roh Kudus. Mari kita sanjung Dia, tinggikan Dia pagi hari ini. Senangkan hatinya, sehingga Engkau hari ini disenangkan Tuhan. Bersanjung Kau di tempat tinggi, sebab
Imam besar agung, ku sanjung, kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. ku sanjung kau di tempat tinggi Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. ku sanjung kau di tempat tinggi. Glory haleluya. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar Ku agung. sanjung, Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. dan ku datang Menyembahmu Tuhan. dan ku datang, dan ku datang Menyembahmu Tuhan. Terima kasih Haleluya Tuhan. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya Tuhan, Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Mari pegang dengan tanganmu. Sakit apa kau pagi hari? Pegang mana yang sakit. Pulihkan. Ku disembuhkan Tuhan. Ku disembuhkan. Ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu Ku alami. ku Alami. Oh, mari semua percayai. Engkau yang sakit, pegang yang sakit hari ini. Percayai Tuhan menyembuhkan pagi hari ini. Disembuhkan. Ku percaya. Ku
percaya mujizatmu ku alami, ku alami. Oh, ku dipulihkan, ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya, ku percaya mujizat, ku percaya, ku percaya mujizatmu, mujizat, percaya Tuhan, ku percaya mujizatmu, ku alami, ku alami. Haleluya, haleluya, Haleluya. Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini, kami merasakan Tuhan mujizat-Mu terjadi setiap tengah-tengah kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami. Iman kami bisa dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Kami siap dengarkan firman-Mu. Ya siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Iya, pagi hari ini kita percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Bahkan lebih baik daripada yang kemarin. Amin. Amin. Kita itu harus punya iman. Sekalipun belum terjadi sepenuhnya, tetapi iman kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kuasa iman itu ada. Jadi waktu kita berkata, ku dipulihkan, ku disembuhkan, aku sudah bebas, itu semua adalah perkataan-perkataan iman. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian belum terjadi, tetapi kita sudah meyakininya. Dan kita sudah merasa bahwa kita sudah mengalaminya gitu loh. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar saat ini kuasa iman. Atau iman yang berkuasa, itu sama saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya di dalam iman itu ada kuasa. Makanya mari kita berkatakan perkataan iman, perkataan berkat, perkataan yang membangun, perkataan yang membuat kita semakin hari semakin rohaninya naik lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari satu kisah, yaitu Lazarus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah Lazarus di mana dia mengalami sakit dan meninggal. Dan sudah 4 hari diberitahukan kepada Yesus. Artinya diberitahukan itu bisa 2 hal, bisa formalitas mengatakan bahwa Lazarus sudah mati, sudah dikubur. Yang kedua, Lazarus meninggal, tetapi kalau ada Yesus bisa dibangkitkan. Kira-kira seperti itu, karena iman Maria dan Marta itu berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bahas begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita pelajari apa yang ada dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, ada hal yang harus kita ambil maknanya, yang membuat kita mempunyai keyakinan yang teguh bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Yesus datang ke kubur itu setelah diberitahukan oleh saudaranya Maria dan Marta, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah Yesus ke kubur itu. Datang Yesus ke kubur itu dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di sana, ada Marta, ada Maria, ada juga banyak sekali orang, namanya juga di mana ada Yesus, di situ orang pasti berbondong-bondong dari segala penjuru. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan begini, Yesus berkata kepada orang yang ada di sana, angkat batu itu. Batu yang mana mau diangkat? Karena kubur di sana itu ada di batu atau di gua, kira-kira seperti itu.
Dan itu ditutup dengan batu, ya batu yang cukup berat juga dan bisa menutup kubur itu. Lalu Marta, saudara daripada Lazarus, berkata begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Yes. Artinya nggak ada gunanya lagi Tuhan, karena sudah 4 hari mati, sudah bau. Kira-kira seperti itu. Artinya dalam dirinya tidak ada kepercayaan, tidak ada iman yang benar-benar kuat untuk kuasa Tuhan bisa melakukan hal yang ajaib. Sehingga dia dengan perkataan itu dia melarang, gak usah lagi Tuhan karena sudah 4 hari mati dan sudah berbau. Lalu dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 40, Bapak Ibu boleh baca nanti, dikatakan Yesus. Jadi Yesus menjawab perkataan Marta. Dikatakan demikian, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, kena dia. Sedangkan Marta itu berkata, Tuhan, gitu loh kepada Yesus pada saat itu kan. Makanya dikatakan, dibalas lagi sama Yesus dengan perkataannya, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya. Ini nih, Bapak Ibu juga jikalau Bapak Ibu percaya, sama apa yang diperkatakan dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah Bapak Ibu ya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu ya. Jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu tindakan iman yang harus dibuktikan dalam hidup kita agar kita bisa melihat kemuliaan Allah. Dalam penyakit kita akan melihat kemuliaan Allah. Dalam suasana ekonomi yang saat ini memang kurang stabil, kita akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Apapun saat ini pergumulan kita, apa yang kita rencanakan hari ini, kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah dan Tuhan bisa pulihkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang iman, iman itu apa sih? Berulang-ulang kita katakan apakah iman itu? Iman itu kita gambarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jelas, tepuk tangan, haleluya, puji Tuhan, amin. Tetapi waktu kita menghadapi situasi sulit, seolah-olah iman itu buyar. Iman itu kendor. Iman itu sama sekali bisa lepas dari diri kita. Dan kita akan sama dengan orang-orang lain yang tidak percaya dengan Yesus waktu menghadapi masalah. Hari ini saya mau sampaikan lagi dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Serta bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jelas apa yang Bapak Ibu harapkan tentu kan belum terjadi hari ini. Tetapi harus ada kepercayaan bahwa dalam segala sesuatu Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Oleh karena itu iman itu memang harus berkuasa. Jadi tidak dibatasi oleh waktu, situasi, keadaan. Tetapi yang namanya iman Bapak Ibu Saudara sekalian, dia harus keluar sebagai pemenang. Satu-satunya yang menjadi andalan ataupun sesuatu yang menjadi kebanggaan kita untuk menerima apa yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat terus, kita belajar bahwa Yohanes menegaskan pentingnya iman. Penting sekali iman. Bahkan iman menjadi salah satu pilar, bayangin aja. Iman itu salah satu pilar penting dalam hidup kekristenan. Jadi orang Kristen itu harus beriman. Kemarin kita bicara tentang hubungan kepada Tuhan. Sekarang kekristenan itu pilar yang paling penting itu, salah satu pilar penting itu adalah iman. Makanya dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini. 3 hal yang tinggal, yaitu iman yang pertama.
pengharapan dan kasih. Yes. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu pentingnya. Sehingga dikatakan yang tinggal hanyalah iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian dan kasih. Itu gak bisa hilang ketiga hal ini. Sekalipun bumi bergoncang, laut bergelora. Bahkan bukan hanya bergoncang, hancur semua dunia ini. Tetapi yang tinggal hal ini. Iman, pengharapan dan kasih. Itu bertahan. Ilmu pengetahuan hilang. Harta benda hilang. Ya. Semua akan hilang. Kedudukan, kehormatan itu hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu pentingnya. Bahkan dikatakan oleh Yohanes, Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan demikian. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman. Haleluya. Puji Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia, bukan kekuatan, bukan kedudukan, bukan jabatan. Karena itu semua akan tinggal dan itu akan berlalu. Yes. Tetapi dikatakan iman kita lah yang bisa mengalahkan dunia ini. Katakan amin. Amin. Dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dahsyat, kuasa iman itu dahsyat. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan demikian. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Apa yang dikatakan? Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Amen. Wow, luar biasa. Jadi kuasa iman itu ada. Makanya kalau Bapak Ibu beriman, mari. Di dalam iman itu harus ada kuasa yang mengalahkan dunia. Yang mengalahkan ketakutan. Ya. Mengalahkan kekhawatiran. Bahkan masalah-masalah yang kita alami. Bahkan dikatakan segudung. Itu masalah, persoalan, pergumulan. Penghambat berkat. Dengan iman, teguh, kita percaya. Itu bisa semua pindah. Amin. Haleluya. Kita bisa lewati, kita bisa lalui, kita bisa keluar sebagai pemenang. Yes. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Kalau iman di hati kita ini masih dipengaruhi situasi, keadaan. Iman dipengaruhi oleh kantong. Iya kan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, cepat-cepat kita berpaling. Belajarlah untuk membuat iman kita punya kuasa. Ya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi kita sebagai pemimpin. Baik pemimpin dalam rumah tangga, dalam perusahaan, dalam gereja, di dalam negara ini. Kita harus punya iman yang berkuasa. Artinya iman itu sesuatu yang membuat kita ada pengharapan. Caranya bagaimana? Kita harus terus berjuang. Tidak bisa dipengaruhi oleh dunia ini. Yes. Karena iman itu harus terfokus kepada Tuhan. Bukan kepada kepintaran kita ataupun aset kita. Nggak bisa. Itu bukan iman. Kalau kita pintar, kita banyak modal, ya mungkin kita bisa melakukannya. Nggak usah harus pakai iman. Karena sudah ada semua. Tetapi kita nggak punya modal. Kita orang biasa, pas-pasan pemikirannya. Hubungannya kepada banyak orang juga terbatas. Karena semua itu memang secara dunia mempengaruhi kesuksesan. Ya. Relasi, iya kan? Modal, kepintaran, keahlian itu semua kalau secara dunia mempengaruhi kesuksesan. Tetapi kalau semua kita pas-pasan bahkan tidak memenuhi syarat secara dunia untuk sukses. Kita beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti Yesus membangkitkan Lazarus. Maka saya percaya itulah iman. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Karena kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kesuksesan yang kita alami mungkin lebih daripada orang-orang yang berharap kepada keadaannya.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaanmu hari ini, bisa engkau juga berharap di dalamnya, tetapi bukan itu pengharapan yang sepenuhnya, tetapi Tuhanlah yang diharapkan. Yes. Makanya saya katakan kepada teman-teman, kepada jemaat-jemaat Tuhan, sebelum engkau memulai aktivitasmu, mungkin engkau lihat lancar hari ini, semuanya cukup, semuanya berjalan baik, tetapi tetap kejar Tuhan dulu. Amin. Karena apa? Karena Tuhan yang membuat pelipat gandaan, terobosan, multiplikasi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus belajar ya. Jadi sumber iman itu sendiri apa? Bagaimana kita beriman, percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal yang besar? Apa sumbernya? Kalau air minum di rumah kita ini, sumbernya itu mana? Dari Gunung Salak. Itu di daerah Bogor, mata air. Itu sumbernya. Ya. Jadi sama, iman kita itu sumbernya dari mana? Kalau kita lihat firman Tuhan itu adalah sumbernya dari apa? Halo? Dari mana? Dari firman dari firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi sumber iman itu dari firman Tuhan. Yes. Makanya harus ada firman Tuhan yang nempel dalam diri kita. Amin. Artinya yang kita terima, kita ulang-ulang, kita lakukan, itu harus ada. Jangan berhenti hanya sekedar mendengar, tetapi dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Karena itulah sumber iman kita. Katakan amin. Haleluya. Sumber iman itu adalah firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sumbernya. Jadi tanpa firman maka iman akan goyah. Ya. Iman akan gugur. Ya. Tetapi waktu ada firman Tuhan, itu akan memperkuat, bahkan membuat kuasa di dalam iman itu sendiri. Katakan amin. Haleluya. Dan khotbah di bukit pada saat itu Yesus menegaskan bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja. Wow, ini berbeda lagi pembahasannya. Tapi saya mau katakan ini bahwa kita hidup bukan karena roti saja. Sekalipun kita juga harus makan, ya. Melainkan dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yes. Ini pengertiannya banyak sekali. Tetapi yang saya tangkap di sini adalah bagaimana agar roh kita ini hidup, besar, berkembang, ya, bertumbuh, berbuah. Itu dikatakan karena ada firman. Katakan Amen. karena ada firman. Haleluya. Firman itu apa sih? Yaitu perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itulah firman Bapak Ibu. Bukan perkataan yang keluar dari mulut orang lain. Ya, apalagi dari perkataan saya, bukan. Tetapi karena itu keluar dari mulut Allah. Karena setiap apa yang diperkatakan oleh Allah itu berkuasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Haleluya. Puji Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk menyingkat waktunya karena memang kita juga dibatasi oleh waktu. Bagaimana akhirnya Lazarus akhirnya dia bangkit. Nanti Bapak Ibu baca terus. Ya. Akhirnya dia bangkit. Dan semua heran. Orang dikatakan sudah bau kok. Ya. Kok masih bisa hidup? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan yang mau, siapa yang bisa membatasi kuasa Tuhan? Siapa yang bisa membatasi apa maunya Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Saya melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes 11 ayat 10 dikatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sebab yang pertama, Tuhan mengatakan begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Ya, nanti baca di Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan kita. Kadang keinginan kita berlawanan dengan keinginan Tuhan. Bukan kadang, tetapi biasanya seperti itu. Tetapi keinginan Tuhan pasti yang terbaik. Amen. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan Bapak Ibu ya. Karena Yesus sebagai pencipta. Kita harus sadari itu bahwa Yesus
Pencipta itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah pencipta. Kalau buat gelas seperti ini, orang bisa bikin banyak, bisa tiru, bisa contoh. Tetapi untuk membuat model-model yang baru dibutuhkan orang-orang yang ahli. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah pencipta. Kita jangan pernah lupa itu. Penguasa dan pemilik semua yang ada di bumi dan di sorga. Wow. Amin. Dan dia juga menjadi Tuhan. Dikatakan dalam Roma 14 ayat 9. Dia juga menjadi Tuhan bagi orang-orang yang hidup. Dan juga bagi orang-orang yang mati. Artinya dia berkuasa atas segalanya. Katakan segalanya. Segalanya. Ya, jadi yang pertama ini saya mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kedua bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 28. Nanti baca Bapak Ibu, dikatakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu dan saya adalah orang yang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini sedang sepi. Atau kemarin sepi, hari ini kau berkata dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Terjadi pelipat ganda. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya saya sering katakan kepada Bapak Ibu, jam-jam ibadahmu jangan pernah lewatkan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup mengganti waktu-waktumu yang tersisa. Bahkan lebih daripada apa yang kau dapatkan hari itu, Tuhan bisa kasih hari ini. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sendiri yang menegaskan di hadapan para muridnya pada saat itu. Di antara banyak orang, bukan bisik-bisik. Tetapi dia berkata terus terang di depan banyak orang. Sehingga banyak saksi atas setiap perkataan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau berbohong dan dia tidak mau lalai menepati janjinya. Makanya di depan banyak orang dia berkata, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya pagi ini mari percayalah kepada perkataan Tuhan. Amen. Percaya kepada firman lebih lagi. Selama ini mungkin kita ada keraguan-raguan, ada ketidakmungkinan. Wah, tempat saya kan sepi, orang jarang lewat. Di sana yang ramai tuh, iya kan? Ataupun, oh gimana usaha saya ini di sini pabrik saya. Bagaimana dapat order dari kota, dari tempat-tempat industri. Saya mau katakan Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu datang pagi-pagi kepada Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapanku. Maka bagi orang percaya. Artinya Bapak Ibu dan saya orang percaya. Bahkan ada firman Tuhan berkata. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Amin. Hari ini Bapak Ibu mari percayalah. Apapun bidang usaha, apapun mungkin pergumulanmu. Bahkan engkau mencari pekerjaan hari ini. Di saat engkau percaya kepada dia. Dan Tuhan mempercayai kita. Apapun jenis usahamu. Artinya apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Karena yang diberkati adalah orang yang hidup benar. Yang mengandalkan Tuhan itu yang diberkati, bukan usahanya. Apapun yang dikerjakan, kalau dia diberkati Tuhan, kalau dia disertai Tuhan, saya percaya akan diberkati. Amin. Makanya kita pernah berkata kepada, kita lihat orang, ini orang kok aneh ya, luar biasa ya. Kenapa? Karena apa aja yang dikerjakannya, apa aja yang dijualnya, kok laku ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pagi hari ini ayat penutup Bapak Ibu yang saya sampaikan ini. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Oleh karena itu mari tingkatkan dalam diri kita iman. Karena kuasa iman itu dahsyat Bapak Ibu. Dan luar biasa. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya. Mari. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan juga bagi Bapak Ibu dan saya yang percaya kepada kuasanya. Juga tidak ada yang mustahil. Haleluya. Mari kuasa iman menjadi satu perjuangan kita. Sehingga apa yang diperkatakan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus yang memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini pengumuman kita bahwa besok pagi saat teduh kita tetap berjalan seperti biasa, tidak berubah, yaitu jam 4.40 Bapak Ibu tetap di channel yang kebanggaan kita ini, yaitu Ibu Linda Epa
Puan ya, dan juga Bapak Ibu di YouTube. Ya, YouTube kita masih walaupun hanya suara saja, tetapi itu memberkati. Amin. Sampai kita mendapatkan kamera ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sapa keluarga yang sudah bergabung pagi hari ini. Kalau ada yang namanya tidak disebut, mungkin tidak tercatat oleh kru kita, yaitu Saudara Marcelindo Silalahi. Nanti Bapak Ibu boleh ketik yes atau amin ya. Ya. Ada keluarga Ibu Eca Sapitri, salam. Wow, luar biasa ya, udah siap-siap ya untuk memulai usaha ya. Luar biasa. Ada Bapak Titu Sandoko, salam. Ada Kakak Basaria Sihaan. Shalom. Ada Opung Yosep. Shalom. Ada Ibu Yanti Oktavia. Shalom. Ibu Oilina, salam. Shalom. Ada Ibu Paramida Hutagalung. Shalom. Ada Ibu Arni Hasibuan. Shalom. Ada Bapak Sali Wahyu Suhardana Diarsa. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ada Joel Andriansa. Shalom. Terus ada Ibu Chandra Nurwati. Shalom. Ada Bapak Pendeta Joshua Nahampun. Shalom. Ada Bapak Edi Darmawan. Shalom. Terus ada Maya Patricia Nainggolan. Ada Eri Hinpana. Shalom. Ibu Pendeta Esther Kurnia. Mohon dukung dalam doa untuk proses kesembuhan lutut saya pasca operasi. Mau lihat Tuhan Yesus memberkati. Waduh, kapan jadi orang Batak ini ya? Ada Bu Santi, salam. Ada Ibu Intan Sitorus. Ada Perdinan Silaban. Ibu Yakni. Terus ada Ibu Epi Epilin. Ada Tante Samsira Ruta Barat. Ada Ibu Gembala Mawar Intan Panggabean, salam. GB Kampus, salam sama Bapak Nenggolan. Terus ada juga Bapak Barmen Simatupang, salam. Ya, salam kenal ya Bapak Simatupang. Terus ada Ibu Rosiana. Shalom. Ada Bu Yeni. Shalom. Bapak Pisku. Shalom. Bapak Arifin Saputra. Ada Bapak Rahmat Hari Suryanto. Ada juga Aril Pranata. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari siapkan hati kita mau berdoa. Ada juga Ibu Roma Uli Huta Barat. Bagaimana kabar Huta Bagasan? Salam buat Opung bahkan keluarga besar ya. Haleluya. Angkat pujian kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari imani pujian ini. Yang telah Amin. berjanji. Haleluya. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. terima kasih Tuhan, terima kasih. Iman kami berkata, kemenangan kami raih hari ini. Iman kami iman yang berkuasa, karena kami mempercayai setiap perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang mengikuti doa pagi hari ini. Mereka mengutamakan Tuhan karena mereka tahu bahwa waktu mereka mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan setiap pergumulan mereka, menyembuhkan penyakit mereka, bahkan mengangkat mereka lebih tinggi daripada yang sebelumnya.
mereka melakukan aktivitasnya dan mereka berhasil di dalamnya. Pagi hari ini hamba berdoa buat keluarga Ibu Ece Sapitri, bahkan suami, anak-anak dan orang tua mereka, berkati kesehatan mereka, berikan kekuatan yang baru, bahkan apapun yang diusahakan mereka pagi ini dan hari ini, biarlah Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap pergumulan, Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu dengan Bapak Titus Handoko, berkati suami, istri, anak, menantu, cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Apapun yang digumuli mereka, Tuhan selalu bersama mereka dan membuat usaha mereka semakin hari semakin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kakak Basar Resiahan juga bersama suami, anak-anak, seluruh anggota keluarga besar dalam perlindungan Tuhan, baik dalam bergumul apapun yang mereka gumuli, Tuhan ada bersama mereka dan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Begitu dengan keluarga Opung Yosef, berkati Opung Yosef, bahkan juga anak menantu cucunya, cicitnya, kesehatan mereka, bahkan apa yang dikerjakan oleh Opung Yosef, Tuhan memberkati, bahkan apapun pergumulannya, Tuhan Yesus yang menolongnya. Begitu juga dengan keluarga Ibu Yanti Oktavia, berkati Ibu Yanti, anak-anak dengan kesehatan yang sempurna, bahkan apapun yang direncanakan, biar Tuhan ada bersamanya, membuat berhasil dan beruntung. Pekerjaan anaknya Andreas, Tuhan berkati, bahkan Ari dalam pendidikannya juga Tuhan memberkatinya. Begitu juga dengan keluarga Ibu Oilina, Pak Franciscus, bahkan kedua putra putrinya, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan, penghiburan, bahkan apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka, Tuhan Yesus tolong. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa apa yang dikerjakan mereka, Tuhan selalu memberkati dan membuat berhasil. Bahkan pergumulannya buat putrinya Elizabeth, kami berdoa biarlah hari ini dia pulang dalam nama Tuhan Yesus. Segala penghalang-penghalang kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan persiapan pernikahan anaknya Nathan, Tuhan juga memberkati, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kami percaya jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik dan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak. Begitu dengan Ibu Paramida Utagalung, Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan, berkati pekerjaan, dagangannya, buatlah banyak langkah-langkah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun pergumulannya hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, biar mujizat terjadi. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Arnia Sibuan, berkati kesehatannya, bahkan kedua putra putrinya sehat, pintar, dan kami percaya dalam segala pergumulan, baik dalam usahanya, diberkati. Bahkan sukacita surga selalu mengalir bagi keluarga besar Ibu Arni Hasibuan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Saliwai Suwardana Diarsa, Ibu Eka, bahkan anak mereka Bram, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, baik dalam bisnis pergudangan, baik itu juga kontrakan yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan anak mereka Bram yang ada di Bandung, Bapak nyatakan kuasa-Mu, Tuhan menyertainya, melindunginya. Bahkan keluarga besar ini buatlah bersukacita besar. Karena kami percaya setiap apapun yang dikeluhkan mereka, khususnya sakit yang beberapa hari ke ini, biarlah Tuhan sembuhkan hari pagi ini, dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Joel Andriansa, berkati dia, berikan kesehatan, bahkan pakai dia melayani Tuhan lebih lagi, bahkan buat rohnya terus berkobar-kobar melayani Tuhan, bahkan berikan pekerjaan yang terbaik bagi dia dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Chandra Nurwati, berkati Tuhan, suami istri, anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarga besarnya. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Bahkan dalam apa yang dibisniskan mereka, diberkati berlimpah-limpah. Begitu dengan Bapak Pendeta Joshua Nahampun, berkati suami istri, anak menantu cucunya, berkati kesehatan mereka dengan sempurna. Bahkan hamba-Mu berdoa buat apapun yang dikerjakan oleh keluarga besar, Tuhan memberkati. Bahkan pekerjaan Tuhan yang mereka terus layani dengan setia, Tuhan tambah-tambahkan jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu lebih lagi, promosikan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan keluarga Bapak Edi Darmawan, berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada Pak Edi, bahkan anak-anak dan orang tuanya. Bahkan hamba-Mu terlalu percaya pekerjaan, bahkan bisnis anak-anaknya, Tuhan memberkati. Bahkan kesehatan anaknya yang paling bontot, biarlah Tuhan beri yang terbaik. Tuhan sembuhkan oleh darah, oleh bilu-bilurnya, itu menyembuhkan anaknya Tuhan.
Hambamu juga berdoa saat ini buat Maya Patricia. Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada Maya, bahkan Mona Lika. Hambamu berdoa berkati pekerjaan mereka, promosikan ke level yang lebih lagi. Khususnya buat Maya kami berdoa buat PKL dan skripsinya bisa diselesaikan dengan baik. Dan tahun depan dia bisa wisuda. Bahkan Engkau memberkati dia, bahkan juga menyertai orang tuanya. Begitu juga dengan keluarga Irhin Panak, berkati Tuhan, berikan kesehatan, berkati pekerjaannya Tuhan. Bahkan hambamu terlalu percaya bahwa apapun yang menjadi pergumulannya, cita-citanya, biarlah Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Begitu juga dengan keluarga Ibu Esther Kurnia, berkati suami istri, berkati juga anak menantu bahkan cucu-cucunya dengan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, baik dalam sukacita, biarlah sukacita terus bertambah-tambah. Bahkan berdoa buat kesehatan Bu Esther, biarlah secepatnya terjadi pemulihan, khususnya lututnya pasca operasi, dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu juga berdoa buat Ibu Santi, berkati Tuhan, Bu Santi berikan kesehatan suami istri, bahkan juga anak mereka Aldo, hiburkan mereka waktu bersedih, kuatkan waktu lemah. Hari ini biarlah kekuatan Tuhan mengalir bagi keluarga ini, membuat apa yang dikerjakan mereka berhasil dan beruntung. Bahkan juga Aldo dapat tempat PKL yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga dengan keluarga Ibu Intan Sitorus, berkati Tuhan, berikan kesehatan suami istri, putra putrinya, bahkan apa yang dikerjakan diusahakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan Tuhan selalu menyertai keluarga ini. Begitu dengan Ferdinand Silaban, berkati, berikan kesehatan sempurna, kekuatan iman, bahkan terus bertahan dalam situasi apapun. Bahkan hamba berdoa buat papa mamanya, adik-adiknya, berikan kesehatan sempurna, bahkan dalam usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Hambamu juga berdoa buat keluarga Ibu Yakni, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dalam mengerjakan setiap apa yang dikerjakannya. Bahkan keluarga daripada anak menantu cucunya semua sehat-sehat, diberkati dalam apa yang dikerjakan mereka, diusahakan mereka, bahkan dalam pergumulan mereka Tuhan selalu ada. Begitu juga dengan keluarga Ibu Epi Evelyn, berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada dia, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan juga Bapak Pran saudaranya juga Tuhan sembuhkan dari sakit stroke dalam nama Yesus. Kami percaya waktu Tuhan menjamahnya, di situ ada mujizat. Bahkan berkati seluruh anggota keluarga besarnya, apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan mereka, biarlah mujizat terjadi. Begitu juga dengan keluarga Tante Samsida Huta Barat bersama dengan Uda Tobing, bahkan adik kami Gilbert, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan apa yang dikerjakan mereka Tuhan memberkati, apa yang diusahakan, dibisniskan juga Tuhan membuat pelipat gandaan. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Gembala Mawar Intan Penggabean bersama Pak Nenggolan, berkati suami istri, bahkan anak-anak mereka, berkati pelayanan mereka, berkati yayasan sekolah mereka. Hambamu terlalu percaya bahwa pakai hambamu ini lebih dahsyat lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa kemanapun Tuhan utus, biarlah Tuhan mengurapi lebih lagi. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga Bapak Barmen Simatupang, kau berkati Tuhan Bapak ini bersama dengan keluarga besar, baik istri bahkan anak-anak, bahkan seluruh seisi rumahnya, bahkan apapun aktivitas kegiatannya, pekerjaannya, bisnisnya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Rosiana, berkati Tuhan Bu Stephen ini, berikan kesehatan yang sempurna, baik itu buat anak-anaknya juga, apa yang dikerjakan mereka Tuhan berhasil dan beruntung. Bahkan masa depan anak-anaknya, masa depan yang luar biasa. Jamah Stephen agar dia semakin hari semakin baik, Roh Kudus menjamahnya sehingga dia menjadi pemuda yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan keluarga daripada Bu Yeni Pahari, berkati suami istri bahkan kedua putrinya dengan kesehatan yang sempurna. Apa yang saat ini dialami oleh Bu Yeni, sembuhkan, pulihkan, bahkan apa yang dikerjakan mereka Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Hambamu juga berdoa saat ini Tuhan buat keluarga daripada Ibu Roma Uli Huta Barat di Tarutung, berkati suami istri, anak-anak, bahkan orang tua mereka di sana, berikan kesehatan sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan Yesus tolong. Begitu juga dengan Amang Simon Edward Asibuan bersama istri, bahkan anak-anak dan ketujuh cucunya yang ada di Pangkalan Bun. Engkau berkati kesehatan mereka Tuhan, kekuatan yang baru selalu
selalu mengalir atas mereka untuk mengerjakan setiap apa yang dikerjakan mereka, diusahakan mereka, bahkan ladang sawit mereka diberkati Tuhan. Amin. Karena kami percaya ada rencana Tuhan waktu memberkati keluarga Bapak Simon Edward Hasibuan agar mereka menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu yang sudah kami rasakan pagi hari ini. Bahkan kami berdoa buat keluarga Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apa yang diusahakan, dibisniskan mereka, Kau berkati berlimpah-limpah. Bahkan bagi Ibu Pendeta Lili Kusuma di Bogor, berkati ibu ini bersama anak menantu cucunya, berikan kesehatan, bahkan berkati apa yang menjadi pergumulan mereka. Bagi Bapak Haryanto Co, Bu Angel, anak-anak, orang tuanya, berikan kesehatan, berikan kekuatan yang baru. Bahkan dalam mengerjakan setiap apa yang dikerjakan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bisnis apapun, Tuhan selalu mengangkat lebih tinggi lagi. Khususnya tim yang mereka bangun, biar tim yang kuat, yang solid, yang di dalamnya ada terobosan. Begitu juga dengan Bapak Pian X Gosambi, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, berkati menantunya, berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan setiap usaha mereka ada berkat-berkat Tuhan, ada pelipat gandaan, ada terobosan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat itu Ernestorus bersama orang tuanya, bahkan seluruh keluarga besar, berikan kesehatan sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Pagi hari ini kami juga bergumul buat parkiran gereja, bahkan juga kamera, biar Tuhan buka jalan. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati pergumulan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berteringat dengan anak kami Jesera yang saat ini masih ada di rumah sakit. Kau sembuhkan dia, tolong pulihkan dia oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan. Bahkan Ibu Rikawati yang dalam pemulihan, Tuhan sembuhkan dia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, bahkan teman-teman EB yang menabur di dalam persembahan mereka di tempat ini. Baik ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persepuluhan mereka. Berkati mereka berlimpah-limpah Bapa. Apa yang mereka tabur, mereka tuai berlipat kali ganda dan penuh dengan sukacita. Bahkan yang berjanji iman dalam Natal ini, bukakan tingkap-tingkap berkat memberkati mereka sehingga bisa mereka lunaskan yang kurang kira-kira 1 bulan lebih, biar semua dilunaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau. Kami juga tak lupa berdoa buat bangsa negara ini. Kau tahu Tuhan bagaimana bangsa kami hari-hari ini banyak gejolak-gejolak, banyak kecemasan terjadi. Tetapi waktu Tuhan berdiri di bangsa ini, maka tidak ada yang mengkhawatirkan. Jamalah pemimpin kami dari pusat daerah, bahkan TNI Polri tetap menjalankan pemerintahan dengan baik sehingga ada keadilan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tanganmu, kita akan melakukan segala aktivitas kita. Percaya kuasa iman itu ada, maka kita akan melihat hal-hal yang mujizat terjadi. Oleh karena itu, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita di pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita. Amin. Dari tempat ini kami keluarga Gembala mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.